Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Mohon maaf karena ini video budgeting aku agak telat ya teman-teman. Sebenarnya aku udah tag video dari akhir Desember kemarin, tapi karena aku pulang kampung jadi baru sempat ngedit dan lain-lainnya. Kali ini aku mau sharing tentang budget Januari 2023 ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di tahun yang baru. Semoga apa yang sudah kita rencanakan, kemudian sudah kita jadikan resolusi di tahun 2023 ini akan tercapai semuanya dan Allah mudahkan untuk mendapatkannya ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Gimana nih tentang evaluasinya di akhir tahun kemarin? Apakah sudah dievaluasi? Nah, buat aku sendiri kayaknya masih banyak yang harus aku perbaiki untuk keuangan sendiri, kemudian untuk pribadi aku sendiri. Yang untuk keuangan sendiri, gimana caranya aku bisa lebih mengontrol diri aku sendiri. Semoga di tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, amin. Kali ini aku akan membahas cara aku mengatur keuangan. Oh iya teman-teman, aku itu menggunakan metode Kakeibo ya untuk mengatur keuangan rumah tangga aku. Alhamdulillah selama aku berkeluarga, alhamdulillah aku nggak pernah yang namanya berhutang karena aku takut banget yang namanya ngutang ya teman-teman. Terlebih itu ngutang ke bank atau sejenisnya. Alhamdulillah dengan metode Kakeibo ini itu menurut aku yang paling simpel ya daripada metode-metode yang lain. Tapi meskipun kita nggak punya utang, kita itu nggak boleh sembarangan atau foya-foya gitu ya teman-teman untuk menggunakan gaji kita atau uang yang kita terima. Sebisa mungkin kalian harus menyisihkan uang untuk ditabung, minimal dana darurat dan tabungan-tabungan jangka panjang lainnya, dan tentu nggak lupa juga dengan tabungan akhirat ya teman-teman. Nah, gimana sih cara kerjanya metode Kakeibo ini? Nah, teman-teman, jadi Kakeibo ini emang metode dari Jepang gitu ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu kalian harus mencatat semua pendapatan gitu ya, pendapatan yang kalian terima dalam satu bulannya gitu. Kemudian dijumlahkan. Misalnya kalau misalnya ada suami, kemudian ada gaji istri gitu, kalian totalin dalam satu bulan itu kalian dapat berapa, dan kemudian jangan lupa untuk menyisihkan tabungan itu di awal. Ketika kalian gajian, jangan di akhir ketika ada sisa-sisanya. Dan terus yang selanjutnya, yang kedua itu adalah mencatat semua pengeluaran kalian dalam satu bulan itu apa saja, dari pengeluaran yang wajib dan kemudian pengeluaran yang tidak wajib. Dan yang terakhir, jangan lupa evaluasi keuangan kalian dalam satu bulan. Untuk pengeluarannya, next aku akan bahas di video ini ya, di belakang video ini, tentang pengeluaran apa saja sih yang biar kita itu lebih bisa mengontrol diri kita ya teman-teman. Jadi harapan-harapan aku untuk keuangan di 2023 ini, semoga aku bisa lebih hemat lagi, kemudian mudah-mudahan rezeki yang datang ke keluarga aku itu lebih berkah lagi. Semoga Allah berkah atas rezeki yang sudah ada di dalam rumah tangga aku ya teman-teman, dan semoga Allah juga memberkahi keluarga teman-teman ya, amin. Semoga kedepannya aku lebih banyak sharing lagi ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil hal positif dari video yang aku share. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Sebelum melakukan perbaikan keuangan, alangkah baiknya kita menanamkan mindset positif bahwa rezeki itu bukan hanya tentang materi teman-teman, tapi lebih besar daripada itu semua. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini keuangan kita semua membaik ya teman-teman.
Kemudian mindset keuangan lainnya itu adalah gimana cara kita itu bisa lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan atau gaji yang kita dapatkan. Sebisa mungkin gaji yang kita dapatkan itu cukup untuk kehidupan kita, untuk membiayai kebutuhan kita sehari-hari, bukan membiayai keinginan kita yang kalau misal dibilang itu memang nggak pernah puas, dan kalau diturutin itu nggak ada habis-habisnya ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin gaji atau penghasilan yang kita dapatkan itu tidak lebih besar daripada pengeluaran kita di setiap bulannya. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa mungkin orang-orang lebih banyak berhutang gitu ya teman-teman. Nah, dengan menerapkan kehidupan yang sederhana, sebenarnya kita itu lebih bisa berhemat dan terbebas dari hutang. Oke, lanjut ke video, lanjut ke sini ya teman-teman. Jadi untuk Januari, budget Januari, yang pertama aku itu biasanya menuliskan giving atau pemberian. Di sini ada sedekah dan kemudian ada orang tua, itu aku skip untuk nominalnya. Kemudian ada kategori saving, di situ ada dana darurat, di situ aku anggarkan 100.000 untuk bulan ini. Kemudian untuk dana pendidikan itu 100.000 dan tabungan itu 50.000. Dan next untuk pengeluarannya yang emang butuh gitu ya teman-teman, emang dibutuhkan di keluarga aku setiap bulannya. Nah, yang pertama untuk fix expense, di situ ada pengeluaran yang memang wajib ada setiap bulannya, wajib dikeluarkan. Itu yang pertama adalah listrik, kemudian ada kesehatan, dan ada iuran sampah. Untuk pengeluaran tetap atau fixed expense itu bisa disesuaikan lagi dengan anggaran yang emang wajib ada di kebutuhan bulanan teman-teman masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada cicilan rumah atau apa seperti kayak arisan, nah itu ditaruh di pengeluaran tetap atau fixed expense. Nah, di sini untuk pengeluaran tetap aku yang listrik itu ada sebesar 200.000 rupiah. Kemudian untuk kesehatan juga 200.000 rupiah, dan iuran sampah yang wajib setiap bulan itu ada 40.000 rupiah. Jadi untuk listrik ini sebenarnya beberapa bulan ke belakang itu aku cuma bayar 150, tapi nggak tahu kenapa di bulan kemarin itu dia lebih agak boros gitu teman-teman. Nah, kemudian ada variable expense. Nah, di sini itu variabel yang bisa berubah-ubah gitu ya teman-teman nominalnya. Nah, contoh variable expense itu atau variabel yang bisa berubah-ubah itu ada yang pertama ada belanja bulanan. Nah, belanja bulanan itu kayak isinya kayak belanja sampo, terus sabun, kemudian kebutuhan toilet, laundry atau nyuci-nyuci, dan kemudian perubumbuan dan lain-lain lah. Nah, untuk keluarga aku sendiri, aku menetapkan nominal belanja bulanan itu sebesar 250 ya teman-teman. Dan untuk belanja mingguannya itu sebesar 150.000. Jadi sebulan itu aku anggarin 600.000 rupiah ya teman-teman. Terus kemudian untuk biaya gas dan galon itu nggak berubah. Kemudian kebutuhan anak juga itu nggak berubah, 260.000. Terus untuk keperluan berasnya juga nggak berubah, tetap 110.000 dari biasanya, dari bulan-bulan biasanya. Kemudian jajan ini 150.000. Untuk jajan di sini itu kayak jajan di luar, terus kayak misalnya aku nggak masak, nah itu aku bakal ngambil di pos jajan ini. Nah, terus untuk pos unexpected itu biasanya biaya-biaya yang tidak terduga ya teman-teman, kayak misalnya tiba-tiba ada teman suami atau tamu yang datang di rumah. Kemudian untuk sinking fund-nya itu sinking fund mudik yang aku prioritaskan sekarang ya teman-teman.
Oke, balik lagi ke pembahasan yang tentang hutang tadi. Sebenarnya untuk ngutang itu ya teman-teman tergantung dari prinsip kita masing-masing. Nggak ada larangan sebenarnya untuk ngutang asal nominal hutang itu tidak lebih besar daripada penghasilan kita gitu. Asal kita mampu bayarnya dan asal kita tidak terberatkan gitu ya daripada hutang itu. Dan nominal hutang itu idealnya 30% gitu ya teman-teman dari penghasilan bulanan kita seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai hutang, semoga Allah lancarkan rezekinya untuk segera membayar hutangnya ya teman-teman. Jadi karena membayar hutang itu adalah sifatnya wajib, untuk kategori giving, bagian sedekah itu bisa kalian ambil dari sisa bulanan, atau emang kalau misalnya ada penghasilan lain bisa diambil dari penghasilan lain itu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita itu bersedekah berapapun nominalnya, asalkan kita ikhlas, insya Allah Allah akan hitung itu sebagai pahala ya teman-teman. Dan sedekah itu sebenarnya akan balik ke kita lagi, dan itu adalah tabungan akhirat kita. Jadi untuk lebih hematnya lagi, untuk di variabel fixed expense atau variable expenses itu ditaruh itu ya, ditaruh nominal atau kategori-kategori yang emang itu diprioritaskan. Kayak emang yang aku tulis di situ adalah belanja bulanan, terus kayak belanja mingguan, terus untuk keperluan-keperluan rumah lainnya yang emang itu kalian butuh banget gitu di bulan itu atau di rumah tangga kalian. Jangan sampai kayak kita terlalu besar gitu ya untuk pengeluarannya, sedangkan penghasilan kita itu nggak cukup gitu. Next, kalau kita sudah melakukan budget plan tadi, lanjut ke nyimpan-nyimpan uangnya ya, part-part yang paling ibu-ibu sukai kayaknya di sini. Nah, jadi di sini itu aku pakai dompet disiplin biar uangnya itu nggak kecampur ya teman-teman, biar ketika kita butuh untuk belanja minggu pertama, kita akan ngambil nominal yang sesuai dengan budget yang sudah kita tulis. Jadi nggak akan ngambil budget yang lainnya, biar kita itu tetap konsisten dengan apa yang sudah kita budgetkan gitu ya teman-teman, yang sudah kita rencanakan. Kenapa sih harus pakai dompet disiplin gitu ya? Karena biar kita itu nggak ngerasa di awal bulan itu kita ngerasa banyak banget gitu ya uang yang kita pegang, kan sedangkan itu adalah uang gitu ya, gaji dari suami gitu, yang emang itu buat keperluan 1 bulan. Jadi emang kadang kita tuh happy banget ya kita ketika kita lihat uang banyak, tapi jangan sampai tertipu ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah uang 1 bulan, bukan uang untuk 1 hari gitu teman-teman. Makanya kenapa aku di sini pakai dompet disiplin, biar aku tetap konsisten dan tahu diri tentang apa namanya budget-budget yang aku tulis itu harus aku lakukan agar tidak keluar dari budgetnya seperti itu. Nah, untuk lebih hematnya lagi, kita itu bisa lebih rajin lagi masak ya teman-teman. Dan kemudian kalau misalnya pengen jajan, kita bikin-bikin aja sendiri sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Boleh jajan di luar gitu ya, asal jangan over dari budget yang sudah kita tetapin seperti itu. Ini juga termasuk dari harapan aku sendiri ya teman-teman, biar aku itu lebih rajin lagi masak, dan ketika ingin jajan itu aku bisa bikin sendiri, karena aku juga kurang bisa gitu ya untuk bikin-bikinan jajan. Tapi nggak apa-apa, itu adalah resolusi kita di tahun 2023 ini. Semoga keuangan kita lancar, semoga kita itu bisa masak lebih pandai lagi, lebih sering lagi, biar menghemat pengeluaran kita ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.